Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMP Negeri 3 Cibadak, anak-anakku, para siswa-siswi SMP Negeri 3 Cibadak yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena qudrah dan iradahnya pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam tausiah duha yang insya Allah mudah-mudahan selalu berada dalam hidayah dan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, para pecinta tausiah duha, para siswa, para guru dan yang lainnya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah masih kita diberikan nikmat yang begitu besar dari Allah, nikmat hidup, nikmat yang paling besar, nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat yang lainnya yang masih banyak, dan itu adalah nikmat-nikmat yang tentunya harus kita syukuri. Syukur bil lisan dengan ucapan alhamdulillah, dan syukur bil arkan, yaitu dengan merealisasikan seluruh tubuh kita, anggota badan kita, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tausiah mengenai pengertian ikhlas dan juga ridho. Banyak dari kita yang salah menafsirkan, salah mengartikan pengertian dari ikhlas dan pengertian dari ridho. Ikhlas itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam hati, perbuatan kita untuk orang lain. Perbuatan kita untuk orang lain. Misalkan kita melaksanakan sholat, itu dengan ikhlas. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, sedekah, menolong orang lain, harus didasari dengan ikhlas. Artinya ikhlas itu adalah sesuatu yang keluar dari kita untuk orang lain, atau pengabdian kita kepada Allah dengan ikhlas pada pelaksanaannya. Tetapi ketika kita tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan kita, musibah misalnya, kita terkena musibah apa saja, yang kecil atau yang besar, itu seyogianya adalah pemberian dari Allah kepada kita. Maka musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita, baik melalui manusia atau melalui makhluk lain, datang kepada kita dan kita bisa menerimanya dengan baik, itu artinya adalah ridho. Jadi salah kaprah terkadang kita, saya ikhlas menerima apapun yang diberikan Allah kepada saya. Itu bukan ikhlas, tetapi saya ridho menerima apapun keputusannya dari Allah, keputusan dari orang tua, keputusan dari manusia siapapun. Nah, itu ridho menerima dari orang lain. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan ibadah kepada Allah, kita melakukan berbuat baik kepada orang lain, kita berbuat sesuatu untuk masyarakat, untuk bangsa negara, nah itu adalah didasari dengan rasa ikhlas. Nah, ikhlas itu dari dalam keluar, sementara ridho itu adalah dari luar ke dalam diri kita, dan kita menerima sesuatu dari luar itu, maka diharuskan meridhoi dan menerima dengan baik apa yang kita terima. Nah, itu ya. Jadi kita bisa pahami makna dari ikhlas dan ridho. Selanjutnya,
Di dalam pergaulan, di dalam bermasyarakat, berteman, dalam keluarga, ada hal-hal yang kita lakukan merupakan sebuah kewajiban kepada orang lain. Misalkan kita wajib mengucapkan salam, wajib menyapa kepada orang. Kemudian kita dianjurkan juga untuk berbuat baik kepada orang. Nah, maka lakukanlah dalam diri kita adalah keikhlasan, ikhlas untuk menyapa orang lain. Misalkan kita Assalamualaikum, sementara orang lain cuek tidak menjawab. Nah, maka sikap dari orang lain terhadap kita itu adalah kita ridho menerima sikap dari orang tersebut. Kita ikhlas mengucapkan salam dan orang lain ternyata tidak menjawab salam kita. Mungkin mereka marah atau karena benci gitu kepada kita. Dia tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam kita. Maka dengan sikap orang lain terhadap kita itu kita ridho menerimanya. Karena kewajiban kita hanya mengucapkan salam dan kewajiban dia adalah menjawab salam. Tidak mungkin kita yang mengucapkan salam karena dia tidak menjawab salam, maka kita yang menjawab salamnya. Tidak mungkin, biarkan saja. Kita dengan teman, dengan rekan, dengan siapapun dianjurkan saling menyapa. Ketika kita menyapa orang lain dengan ikhlas hati kita, dan ternyata orang yang disapa oleh kita, dia tidak mau disapa. Bahkan dalam bahasa Jermannya ngabalier, ya, ngabalier. Bahkan tidak melihat wajah kita pun tidak mau. Maka sikap kita ridho menerima sikap orang lain terhadap kita. Tidak mungkin kita yang menyapa, kita yang menjawab juga. Biarkan kita menyapa saja mereka yang seharusnya menjawab sapaan kita. Nah, dari hal-hal seperti ini kita tahu kita ikhlas melakukan sesuatu, dan apabila ada sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita, maka kita belajar untuk bisa ridho menerima apapun sikap dari orang lain. Karena kewajiban kita hanya melakukan kebaikan, dan jangan berharap mendapatkan kebaikan dari orang lain, karena yakin kita pasti akan kecewa. Berbuat baik terus, berbuat ibadah terus, tidak mengharapkan balasan dari orang lain, tetapi insya Allah Allah yang akan membalas semuanya. Kita faham bahwa ikhlas dan ridho kita tahu pengertiannya, dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Karena ikhlas dan ridho ini adalah sebuah poin penting dalam kehidupan kita untuk mencapai ridho Allah, dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Tausiah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya dan umumnya bagi yang menyaksikan video tausiah doa ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.